berlaku nasional, mencegah KTP ganda dan pemalsuan, serta untuk keakuratan data penduduk. Itulah alasan kenapa pemerintah memilih KTP elektronik sebagai identitas penduduk Indonesia. Namun, belum semuanya tercapai. Penelusuran tim investigasi Kompas yang mengungkap penjualan KTP L-Aspal jadi buktinya. Pengecekan identitas hanya dengan melihat fisik KTPL tanpa pemeriksaan data dari chip membuat KTPL masih rawan dipalsukan. Pengguna KTPL palsu bahkan bisa gunakannya untuk urusan perbankan. Salah satunya terungkap dalam kasus korupsi yang melibatkan Dirjen Perhubungan Laut Antonius Tony Budiono. Dalam persidangan terungkap suap 2,3 miliar rupiah dialirkan lewat rekening bank yang dibuat dengan menggunakan KTP palsu. Tentu PPATK itu sebetulnya kan melihat memang dari dulu kita melihat bahwa memang harapan kita besar tentu saja bahwa kita semua warga negara itu memiliki single identity number ya. Kita tidak akan mudah mengidentifikasikan misalnya katakanlah money laundering, misalnya siapa yang melakukan money laundering, bahkan siapa yang melakukan predicated crime. Kemudian juga kita akan mudah mengidentifikasi siapa yang berpotensi misalnya melakukan terlibat dengan pendanaan terorisme dan lain sebagainya. Ada beberapa sebetulnya yang paling sering terkait dengan masalah KTP palsu ini. Yang pertama ini biasa judi online ya, narkoba, kemudian juga ada yang korupsi juga ada masuk gitu. Ya, seperti kasus yang ditangani oleh Barreskrim menyangkut masalah Columbia, itu cukup banyak. Jadi data para penganggun kredit itu data pemalsuan semuanya. Jadi KTP yang dipalsukan semuanya dalam rangka untuk mengambil kredit bank. Ya, padahal yang bersangkutan tidak pernah merasa meminjam, tapi karena dokumen-dokumen dipalsukan oleh korporat, oleh Columbia mengajukan ke pihak bank, sehingga bank-bank banyak sekali yang dirugikan, baik bank swasta maupun bank BUMN. Sementara tercecernya ribuan KTP elektronik dan pengungkapan penjualan KTPL aspal di tengah tahapan pemilu dikhawatirkan ganggu pesta demokrasi. Pertama, ini harus dijadikan kasus serius. Harus ada investigasi baik dari penegak hukum ataupun dari Kemendagri. KPU juga terlibat bagus. Ternyata terbukti proven ini betul-betul belangko yang original. Sehingga kalau ini terjadi, bablas anginnya. Indonesia akan punya sistem kependudukan yang kacau balau. Ini masalah serius. Harus dituntaskan sampai ke akarnya, tegakkan hukum tanpa pandang bulu. Dalam rangka Bawaslu menjalankan tugas pengawasannya, ya, semuanya sudah bagus ini. Tinggal satu yang belum dilakukan oleh Bawaslu, memberikan jaminan bahwa orang yang datang di TPS dengan hanya membawa KTP itu bisa diuji keaslian KTP-nya. Nah, mudah-mudahan Bawaslu menyiapkan, saran kami waktu itu lebih teknis lagi, Bawaslu menyiapkan sebuah aplikasi Android yang dipegang oleh setiap pengawas pemilu di setiap TPS. Kalau ini KTP-nya yang dipakai asli atau palsu, sampai sekarang kita tidak melakukan verifikasi itu, tidak melakukan pengecekan termasuk pembacaan terhadap keaslian itu dengan card reader, itu tidak melakukan memang. Dan bahkan teman-teman KPU saya kira juga tidak melakukan hal yang sama. Gitu. Nah, kami harap memang muncul atau keluarnya KTPL ini benar-benar yang valid gitu, sehingga apa yang kami rekomendasikan kemarin terhadap sinkronisasi atau pencocokan data antara datanya KPU dengan datanya Dukcapil menjadi sumber awal untuk kemudian kita menghasilkan DPT yang lebih baik gitu. Lantas, apa jaminan pemerintah keberadaan KTPL palsu tidak akan ganggu pesta demokrasi? Saya bertanggung jawab bahwa kami jamin tidak mengganggu akses, tidak mengganggu tahun politik, juga tidak akan mengganggu. Itu hanya kasus pidana dan ada ancaman hukumannya, dan segera kami minta kepada kepolisian untuk mengusut tuntas. Ini sama juga dengan uang palsu, sama juga dengan semua yang dijual secara palsu. Ini motifnya motif ekonomi, motif penipuan. Hingga November 2018, tercatat sekitar 10,5 juta penduduk yang belum melakukan perekaman KTPL.
6 juta diantaranya adalah penduduk yang akan berusia 17 tahun pada tahun 2019. Perekaman berakhir 31 Desember 2018. Penduduk yang tidak lakukan perekaman, datanya akan diblokir sementara oleh pemerintah. Sementara pasca gaduh KTPL aspal, pemerintah musnahkan KTPL rusak dan kadaluarsa di seluruh Indonesia. Jika sebelumnya hanya dipotong, KTP rusak dan kadaluarsa tersebut juga dibakar. Sudah cukupkah pemusnahan sebagai upaya mencegah identitas ganda dan kejahatan dengan menggunakan KTP elektronik? Tapi yang tidak kalah penting, sebenarnya yang paling penting bukan masalah IT-nya, ya, tapi bagaimana iktp itu digunakan secara masif nasional sebagai identitas nasional gitu ya. Nah, justru adanya KTP elektronik itu kan sebagai identitas tunggal, di mana ketunggalannya itu terjamin. Justru itu menghindari adanya kejahatan, ya kan? Adanya kejahatan identitas gitu ya. Ya. Nah, tapi karena elektroniknya tidak digunakan, ya itu justru tujuan menghindari kejahatan penyalahgunaan identitas jadi malah terjadi gitu. Nah, ini juga barangkali karena kurangnya edukasi para pengguna, ya kan, pentingnya penggunaan KTP elektronik tadi gitu ya kan. Nah, edukasi ini penting gitu ya, bahwa KTP itu tidak hanya sekedar apa yang tertulis di kartu, tapi ada biometrik yang ada di dalamnya yang tidak bisa digandakan. Jadi memang harus ada edukasi juga ya ke masyarakat bahwa pentingnya penggunaan KTP elektroniknya gitu loh.